Saya adalah pengajar kelas 12 SMA Negeri 3 Gorontalo. Jurnal umum adalah salah satu topik yang dipelajari di kelas 12. Materi ini merupakan pencatatan awal pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Peserta didik kesulitan dan sering melakukan kesalahan pencatatan, terutama menentukan perkiraan akun, menulis posisi akun, dan penempatan akun masuk kolom debit atau kredit. Materi jurnal umum menuntut siswa harus memahami dan mampu melakukan pencatatan transaksi keuangan sesuai tahapannya. Mulai analisis transaksi, identifikasi bukti transaksi, pencatatan tanggal, akun, dan pencatatan nominal secara benar dan teliti. Untuk itu, baiknya dalam pembelajaran, peserta didik dilibatkan secara langsung melalui praktikum untuk melakukan pengamatan, uji coba, analisis, pembuktian, dan penarikan kesimpulan dari hasil pengamatan yang dilakukan. Sehingganya saya merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Praktikum Jurnal Umum Berdiferensiasi. Inovasi ini diawali dengan pelaksanaan asesmen diagnostik yang terdiri dari asesmen diagnostik kognitif untuk memetakan kesiapan belajar dan asesmen non-kognitif untuk gaya belajar dan minat belajar. Pada awal pertemuan sebelum masuk topik baru yaitu jurnal umum, saya melaksanakan asesmen diagnostik kognitif dengan teknik tes tertulis untuk mengecek apakah siswa sudah memenuhi kompetensi prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Khusus asesmen diagnostik non-kognitif telah dilakukan oleh guru BK dengan teknik survei menggunakan akun Belajar ID Google Form di awal tahun ajaran baru. Dari hasil asesmen diagnostik kognitif, saya memetakan 3 kelompok besar, yaitu kelompok siswa yang bisa menentukan perkiraan akun, tetapi belum dapat menulis posisi akun dan penempatan akun di debit dan di kredit. Yang berikut, kelompok siswa yang bisa menentukan perkiraan akun sudah tepat menulis posisi akun tetapi belum tepat dalam penempatan akun di debit dan kredit. Berikutnya, kelompok siswa yang bisa menentukan perkiraan akun sudah tepat menulis posisi akun dan penempatan akun di debit dan di kredit. Dari hasil asesmen non-kognitif yang saya dapatkan dari guru BK, saya memetakan 3 kelompok lagi, yaitu siswa dengan gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Di awal pembelajaran, saya melaksanakan keyakinan kelas menggunakan aplikasi Liveboard. Siswa dapat menuliskan secara langsung keyakinan kelasnya melalui perangkatnya. Setelah itu, menyampaikan topik materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Saya mengelompokkan peserta didik menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar. Dan dalam kelompok tersebut tersebar secara normal siswa berdasarkan kesiapan belajar. Aktivitas dalam kelompok adalah mengamati, memahami, dan mengidentifikasi masalah melalui blok pembelajaran ekonomi yang telah saya sediakan. Pada tahap ini, siswa berdiskusi, membagi tugas, dan mencari bahan atau media untuk menyelesaikan masalah. Kelompok visual mengakses media video dan komik, kelompok auditori mengakses media podcast, dan menerima penjelasan dari guru. Ini kan dibeli perlengkapan tunai seharga 2 juta tanggal 2 Desember. Berarti dicatat ya 2 Desember. Sementara untuk kelompok kinestetik diberi kebebasan untuk mencari bahan belajar atau referensi di perpustakaan, menelusuri barcode di sekitaran luar kelas, dan mengerjakan media yang sudah ada di dinding-dinding kelas. Dalam kelompok ini, saya membimbing siswa secara langsung bagi siswa yang masuk kategori low. Sedangkan kategori middle berdiskusi dengan tutor sebaya dan untuk kategori high diberi pengayaan materi. Ini untuk tanggal 2 Desember cara pencatatannya bagaimana? Jadi di sini dituliskan diterima pendapatan jasa rias pengantin sebesar 4.500.000 dan untuk pencatatan di jurnal umum itu seperti. Tak lupa di sela-sela pembelajaran saya melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana pembelajaran. Siswa mengakses panduan praktik pencatatan jurnal umum melalui LKPD Praktikum.
Jadi bahan dan alat yang kami gunakan untuk praktik pencatatan jurnal umum, yang pertama ada karton, yang kedua ada spidol, yang ketiga ada kalkulator, yang keempat ada mistar, dan yang terakhir ada soal transaksi. Dalam penyelesaian praktik pencatatan jurnal, siswa saling berkolaborasi dan bekerja sama dalam kelompok berdasarkan gaya belajar. Transaksi yang mudah dikerjakan oleh siswa kategori low dan middle, sementara transaksi yang agak kompleks dikerjakan oleh siswa kategori high. Pada tahap ini, berdasarkan panduan LKPD praktikum, siswa melakukan pengamatan, identifikasi bukti dan analisis transaksi keuangan, melakukan pencatatan transaksi ke jurnal umum, serta melakukan pembuktian kebenaran pencatatannya. Saat proses pembelajaran, saya melakukan asesmen formatif dengan teknik observasi, menggunakan instrumen catatan anekdotal untuk memantau keaktifan siswa dalam diskusi dan kerja kelompok. Setiap kelompok melakukan presentasi untuk mengkonfirmasi hasil praktik pencatatan jurnal. Kelompok lain memberi tanggapan, bertanya, dan memberikan apresiasi. Saat presentasi siswa, saya melakukan asesmen formatif dengan teknik, performa, ataupun kinerja, menggunakan instrumen rubrik. Di akhir pembelajaran, saya meminta setiap murid melakukan refleksi terkait 1. Hal apa yang sudah dipelajari hari ini, hal apa saja yang belum dipahami, hal apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki hal yang belum dipahami.